ketika muncul setengah hati dalam rumah tangga karena terjadi kesalahan. Jadi misalkan si suami pernah melakukan kesalahan, si istri pernah melakukan kesalahan, tapi rumah tangga itu alhamdulillah terselamatkan, tidak sampai terjadi perceraian. Ketika rumah tangga itu Allah takdirkan tidak sampai berpisah, tapi kemudian memunculkan si istri yang tidak 100% memaafkan suami, atau si suami yang tidak memaafkan 100% kesalahan istrinya. Nah, dan ini banyak terjadi kan? Wong dia pernah melakukan itu kok. Yo jangan tuntut saya sama seperti sebelumnya. Wong kamu pernah melakukan ini kok. Kamu pernah mengucapkan ini. Kamu pernah mukul saya. Kamu pernah mengkhianati saya. Kamu pernah membohongi saya. Jangan harapkan semuanya bisa kembali seperti semula. Ini ada dalam pepatah Arab begini. Amal akhta qad afaunaha. Adapun kesalahan telah kami maafkan. Akan tetapi tidak mungkin semuanya bisa kembali seperti semula. Jadi wa ammal hal falan ya'uda kama kan. Ammal akhta qad afaunaha wa ammal hal falan yakunu kama kan. Jadi kalau kesalahan sudah saya maafkan. Tapi kalau keadaan jangan menuntut seperti dulu. Sebelum terjadinya kesalahan. Nah, ini istilah kayaknya mewakili perasaan banget gitu loh. Amal akhta' qad afaunaha. Kalaupun kesalahan-kesalahan saya maafin sudah. Tapi keadaan wa amal hal falan yakunu kama kan. Maka falan yakun kama kan. Fala yakunu kama kan. Maka dia tidak akan kembali seperti semula sebelum kamu melakukan kesalahan, sebelum kamu mengkhianati saya, sebelum kamu nikah lagi, sebelum kamu pergi pulang meninggalkanku ke rumah orang tua tanpa izin. Nah, maka ini kesannya koyok keren banget emang. Tapi itu kurang islami. Kenapa dikatakan kurang islami? Ayatnya mengatakan faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan kemudian dia memperbaiki keadaan, apa yang terjadi? Maka ganjarannya langsung Allah yang akan menanggungnya. Nah, maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam tafsir beliau menjelaskan tentang ayat ini. Orang yang cuma memaafkan tapi tidak memperbaiki keadaan, maka Allah tidak menanggung pahalanya. Dia hanya sekedar mendapatkan pahala memaafkan. Karena dia cuma memaafkan. Tapi kata Syekh Utsaimin, fa ajruhu 'ala Allah, orang yang pahalanya ditanggung langsung oleh Allah, dalam artian dijamin sama Allah, dalam artian yang lain bisa jadi masuk surga tanpa hisab mungkin. Itu siapa? Faman afa, memaafkan, wa aslaha, memperbaiki keadaan. Apa memperbaiki keadaan itu? Yo, dia mengikhtiarkan bagaimana dia mengkondisikan hati untuk supaya hati ini kembali mengarungi rumah tangga itu dengan totalitas, tidak setengah hati. Artinya begini, kalau masih ada setengah hati ketika kesalahan sudah terjadi dan diucapkan maaf, iya aku maafkan, tapi kok masih setengah hati, itu artinya belum memaafkan. Iya benar juga ya Ustaz ya. Artinya apa? Belum memaafkan. Nah, maka sekarang begini, apa sikap kita? Kalau rumah tangga yang sebelumnya terjadi kesalahan, kemudian terjadi saling memaafkan antara pasangan, untuk supaya rumah tangga itu kembali totalitas, tidak setengah hati. Nah, ini sekarang setelah terjadinya apa? Kesalahan. Nomor 1, belajar dari kesalahan. Dia bisa salah, tidak menutup kemungkinan kita pun bisa salah. Apa yang menyebabkan dia bersalah seperti itu? Apa yang menyebabkan dia melakukan kekhilafan seperti itu mulai sekarang dihindari. Maka ayatnya la taqrabuz zina. Bukan jangan berzina, tapi jangan mendekati. Apa artinya? Wasilah yang akan mengantarkan kita pada perzinaan. Ini kalau contohnya zina. Na'udzubillah min syarri dzalik. Kalau contohnya zina, berarti wasilah menuju itu yang dihindari. Nah, maka nomor 1, ambil pelajaran dari kesalahan yang telah terjadi. Poin kedua,
bersungguh-sungguh di dalam memaafkan, bukan karena dia suamiku, bukan karena dia istriku, tapi karena Allah. Kalau Anda memaafkan karena dia suamiku, kalau Anda memaafkan karena dia ibu dari anak-anakku, boleh jadi Anda akan kecewa. Ketika orang yang Anda maafkan ternyata mengulangi kesalahan, seperti kasus yang sekarang muncul. Ya. Dulu kena narkoba, oh maafin saya, istrinya disuruh nerima lagi. Sekarang kena narkoba lagi. Kalau memaafkannya karena manusia, karena suami, atau karena istri, atau karena dia pasanganku, ayah dari anakku, ibu dari anakku, apa yang terjadi? Anda akan kecewa. Tapi memaafkannya karena Allah. Ketika Anda memaafkannya karena Allah, kalaupun kesalahan itu terulang, kalaupun pengkhianatan itu terulang, maka katakan qadarullah, ini sudah menjadi ketetapan Allah. Dan maafnya Anda saat itu yang Anda berikan kepada pasangan tidak akan sia-sia. Pahalanya sudah ditetapkan di sisi Allah. Jangan memaafkan kecuali karena Allah. Karena Allah memerintahkan, karena Nabi Muhammad mencontohkan, karena memaafkan itu mendatangkan keridhaan dari Allah. Orang yang memaafkan akan diampuni dosanya oleh Allah. Orang yang memaafkan Allah akan berikan ganjaran besar kepadanya. Al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Bukan karena suami, bukan karena istri. Poin ketiga, setelah terjadinya kesalahan, agar rumah tangga itu tidak setengah hati. Poin ketiga, senantiasa minta tolong kepada Allah. Nah ini loh, yang banyak ditinggalkan sekarang. Iya, benar. Contoh begini, ada orang dari kalangan tabi'in, seorang ulama besar dari kalangan tabi'in. Dia itu sakit parah. Karena dia orang kaya, dia panggil dokter-dokter sebanyak-banyaknya. Bahkan bukan satu, tim dokter. Satu, berganti dua, berganti tiga, berganti orang, berganti tempat, berganti waktu, tidak kunjung sembuh. Dia coba obat, berbagai macam resep obat sudah dia coba dan tidak juga kunjung sembuh. Sampai dokter mengatakan, kamu tidak lain kecuali menunggu kematian. Allah. Tak lama setelah itu, sahabat-sahabatnya dikejutkan. Ternyata orang yang oleh dokter diputuskan kamu tidak lain kecuali menunggu kematian, ternyata sehat walafiat, kembali sehat. Teman-temannya tanya, ma ghayyara haluk? Apa yang merubah keadaanmu dari yang sebelumnya sakit ternyata sekarang tiba-tiba apa? Sehat. Yang dokter sebelumnya sudah putus asa, obat sudah diminum dan tidak memberikan dampak positif. Jawabannya satu. Ma ghayyara haluk? Apa yang merubah keadaanmu? Dia jawab, ad-du'a, doa. Nah, maka rumah tangga yang sudah sempat terjadi kesalahan, jangan pernah putus dari doa. Karena tidak ada yang mampu merubah kecuali Allah. Tidak ada yang mampu menguatkan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menjaga hati pasangan kita kecuali Allah. Maka kuatkan di dalam doa. Jadi setelah terjadinya pengkhianatan, setelah terjadinya kesalahan, yang nampaknya rumah tangga ini kok setengah hati, padahal saya sudah berusaha memaafkan, maka lakukan 3 hal. Nomor 1, jangan memaafkan kecuali karena Allah. Nomor 2, belajar dari kesalahan, jauhi sebab-sebabnya. Nomor 3, banyak berdoa meminta pertolongan kepada Allah agar kesetengah hatian ini Allah ganti menjadi totalitas kembali. Nah, coba apa yang lain? Top. Itu mungkin sambil menambah faktor ini ya. Iya. Ustadz, bagaimana kalau orang terdekat yang malah ngompor-ngompori, malah gembosi, sehingga membuat kekecewaan dan menjalani pernikahan menjadi tidak sepenuh hati atau menjadi setengah hati. Karena yang gembosi ini lebih banyak daripada yang nyemangati. Nah, kalau orang jauh nggak bisa gembosi dong. Ya bener ya. Lah memang ngempesin bannya orang, ya karena dia deket. Coba bannya di Jakarta, orangnya di Malang. Astagfirullahaladzim. Kirim lewat sinyal-sinyal optik. Nah maka sekarang begini,
kepingin melanjutkan rumah tangga, kepingin totalitas dalam rumah tangga, ingin kembali fokus dalam keadaan sebelumnya setengah hati. Nanti ada poin keempat terakhir. Tapi ternyata digembosi. Justru yang gembosi siapa? Orang-orang terdekat. Di sini berulang kali kami sampaikan dan semoga menjadi pelajaran buat kami dan buat pemirsa sekalian, pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada. Pentingnya memilih teman. Orang dekat kalau tidak konstruktif berarti destruktif. Kalau tidak membangun berarti menghancurkan. Kalau tidak menguatkan berarti melemahkan. Kalau tidak mendukung berarti kayak latihan bahasa Indonesia kita. Kalau tidak mendukung berarti tidak mendukung. Memusuhi dong. Memusuhi ya. Antum kurang keren bahasa Indonesianya. Baik, kita lanjutkan. Nah, maka disitulah pentingnya memilih circle pertemanan. Siapa yang jadi teman kita, siapa yang kita dengarkan, siapa yang cukup kita kenal, siapa yang cukup say hello, siapa yang cukup sekedar disapa lewat WhatsApp, siapa yang cukup sekedar datengin ke rumahnya sebulan sekali, dan siapa yang dijadikan teman sejati. Maka Nabi SAW mengingatkan di dalam hadis, la tusahib illa mu'mina. Janganlah engkau jadikan teman akrabmu kecuali mereka yang beriman. Karena orang Islam itu ada dua. Orang Muslim yang mukmin dan orang Muslim yang fasik. Di sini Rasul memerintahkan kita untuk berteman bukan sekedar orang Muslim, tapi apa? Muslim yang mukmin. Kenapa? Karena ketika Muslim yang mukmin itulah yang menjadi teman akrab kita, maka tentu orang beriman itu tidak keluar dari lisannya kecuali kebaikan. Allah. Tidak keluar dari ucapannya kecuali nasihat. Tidak keluar dari lisannya kecuali doa-doa untuk menyokong rumah tangga temannya. Nah, maka sekarang begini, kalau kepingin rumah tangga saya baik Ustadz, tapi justru orang-orang deket yang gembosi, itu kan faktor eksternal namanya. Nah, berarti kalau itu faktor eksternal, dengan sangat mudah bisa di-cut. Bagaimana? Tinggalkan. Selesai. Ya. Tinggalkan. Dan gak ada pentingnya omongan orang untuk rumah tangga kita kan? Sip. Terus bagaimana ciri teman-teman yang baik yang harus kita pertahankan? Nomor satu, tentu dari segi agama. Dari segi apa? Agama. Karena Rasulullah menjelaskan, jangan engkau jadikan teman akrabmu, dalam bahasa penanya tadi apa? Bestimu, kecuali orang yang beriman. Yang kedua, akhlaknya. Akhlak itu apa? Tutur katanya, sopan santunnya, budi pekertinya, ketika diajak janjian, ketika menyimpan rahasia, ketika kita sedang susah dia ikut susah, ketika senang dia ikut senang, itu akhlaknya. Yang ketiga tentu ketakwaannya. Bagaimana ibadahnya? Jangan berteman dengan orang-orang yang meremehkan sholat, meremehkan menutup aurat, meremehkan berbakti kepada orang tua. Dan yang keempat, perhatikan dari teman Anda apa efek yang muncul ketika dekat dengan dia. Dan ini feel. You know feel? Feel is rasa. Ini rasa. Jadi kalau dekat dengan Anda kalau dekat sama dia, Anda ingatnya apa? Ingatnya dunia apa akhirat? Anda kalau dekat sama dia, itu nuansanya nuansa imani atau maksiat. Nah, kalau nuansanya imani, pertahankan dia. Kalau nuansanya maksiat, jauhi dia. Dan yang berikutnya tentu orang-orang yang tidak selalu membenarkan Anda. Itu tadi kan dibilang gitu. Karena kalau omongannya bestie kayak mesti bener gitu loh. Jadi teman itu bukan orang yang senantiasa mengatakan iya kepada Anda, tapi orang yang mengatakan tidak ketika Anda akan melakukan kesalahan. Begitu kira-kira.